Halo semuanya, selamat datang di Omega Podcast, obrolan mahasiswa tentang edukasi gizi yang asik. Bersama Lutfi di sini dengan Dini di sini dan Okta di sini. Hari ini kita mau bahas apa nih teman-teman? Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat fenomenal dan paling disukai generasi milenial seperti kita, yaitu tentang isi piringku pada dewasa. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih pedoman gizi apa yang digunakan di Indonesia? 4 sehat 5 sempurna bukan sih? Bukan dong. Pedoman gizi di Indonesia telah diubah dari 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan bahan pangan yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan oleh tubuh. Gizi seimbang ini terdiri dari 4 pilar utama. Wah, apa aja tuh? Yang pertama yaitu pangan yang beraneka ragam. Kedua, beraktivitas fisik. Ketiga, pola hidup bersih. Dan terakhir, memantau berat badan secara teratur. Nah, pangan yang beraneka ragam itu sendiri adalah kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan yang tertuang dalam isi piringku. Makanan yang kita makan dalam isi piringku sangat mempengaruhi nih sistem di dalam tubuh kita, termasuk sistem kekebalan tubuh yang akan melindungi kita dari penyakit. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini guys. Wah, hebat banget ya. Yap, bener banget. Nah, lalu makanan yang bergizi seimbang tersebut akan menentukan status kesehatan kita saat ini dan masa selanjutnya. Jadi, makanan bergizi seimbang itu penting banget ya teman-teman. Isi piringku ini merupakan slogan yang menggambarkan porsi makan dalam satu piring, yaitu 50% sayur dan buah dan 50%-nya lagi karbohidrat dan protein. Untuk orang dewasa, kebutuhan gizi dihitung berdasarkan umur dan jenis kelamin. Dalam angka kecukupan gizi atau AKG pada tahun 2019 diketahui bahwa laki-laki dengan kelompok umur 19 sampai 29 tahun mempunyai kecukupan energi sebesar 2.650 kalori. Sedangkan perempuan dengan kelompok umur yang sama sebesar 2.250 kalori. Kebutuhan energi karbohidrat yaitu 50-60%, protein 10-20%, sedangkan total lemak sebesar 20-30%. Konsumsi gula dibatasi hanya 5% dari total energi. Lalu, bagaimana untuk porsi isi piringku pada dewasa? Untuk porsi isi piringku pada dewasa ini terdiri dari makanan pokok 1/3 piring, sayur 1/3 piring, buah 1/6 piring, dan lauk pauk 1/6 piring. Nah, yang pertama, makanan pokok. Nah, makanan pokok ini berfungsi sebagai sumber tenaga utama. Contohnya apa aja ya? Contohnya yaitu seperti beras, kentang, singkong, jagung, roti, mie dengan jumlah 2/3 dari setengah piring. Misalnya, 150 gram nasi sama dengan 3 centong nasi yang setara dengan 3 buah sedang kentang dengan berat 300 gram dan sama dengan 1,5 gelas mie kering dengan berat 75 gram. Yang kedua yaitu lauk pauk. Nah, lauk pauk berfungsi sebagai sumber protein. Lauk pauk ini terdiri dari sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Protein hewani contohnya seperti ikan, ayam, daging, dan telur. Kalau protein nabati contohnya itu seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Lauk pauk sumber protein sejumlah 1/3 dari setengah piring. Misalnya 75 gram ikan kembung setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit atau 80 gram. Sama dengan juga 1 butir telur ayam ukuran besar atau 55 gram. Dan
setara dengan 2 potong daging sapi sedang 70 gram. Untuk lauk nabati, misalnya 100 gram tahu sama dengan 2 potong sedang tempe atau 50 gram tempe. Nah, protein hewani dan protein nabati ini punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing nih, teman-teman. Wah, apa aja tuh? Nah, keunggulan lauk hewan itu mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan mudah diserap tubuh. Tetapi kekurangannya jumlah kolesterol dan lemaknya lebih tinggi serta harganya yang relatif mahal bagi kantong mahasiswa yang ngekos. Hehehe. Haha, itu bener sih. Nah, kalau lauk nabati gimana? Lauk nabati mempunyai keunggulan dibanding hewani karena kandungan lemak tak jenuhnya lebih tinggi daripada bahan pangan hewani. Wah, aku tahu nih, pasti karena kandungan isoplaponnya kan, terutama pada kedelai, yang jadi daya tarik karena manfaatnya yang sangat banyak. Yap, betul. Keuntungan lainnya, lauk nabati mempunyai harga yang jauh lebih murah dibandingkan lauk hewani. Akan tetapi, kelemahannya yaitu kurang higienisnya proses pembuatan lauk pauk yang berasal dari kacang-kacangan. Yang ketiga yaitu buah-buahan. Buah-buahan ini berfungsi sebagai sumber vitamin, mineral, dan antioksidan. Contohnya apa aja nih? Contohnya seperti pisang, melon, semangka, pepaya, mangga, apel, dan lainnya dengan jumlah 1/3 dari setengah piring. Misalnya nih, 150 gram pepaya setara dengan 2 potong sedang, lalu setara dengan 2 buah jeruk sedang atau 110 gram dan setara dengan 1 buah kecil pisang Ambon atau 50 gram. Manfaat buah-buahan untuk tubuh kita sangat banyak dan beragam loh. Wah, apa aja tuh? Penasaran banget nih. Manfaat yang pertama yaitu sumber vitamin, sumber air dan gizi, sumber antioksidan, bisa mencegah penyakit tertentu, dan bisa juga nih sebagai obat luar tubuh seperti jerawat, bisul, dan lainnya. Ternyata buah banyak manfaatnya ya. Bener banget, makanya kita harus mengkonsumsi makanan buah setiap harinya. Nah, setelah buah-buahan, ada yang gak kalah penting nih. Buah-buahan kan yang ketiga. Nah, yang terakhir itu adalah sayur-sayuran. Sayuran berfungsi sebagai sumber vitamin, mineral, dan antioksidan juga loh. Nah, jumlahnya berapa ya? Jumlahnya yaitu 2/3 dari setengah piring. Misalnya sayuran 150 gram itu sama dengan 1 mangkok sedang. Sayur dapat dimasak dengan cara dikukus, direbus, dan ditumis. Tapi ada beberapa sayuran juga dapat dikonsumsi mentah atau tanpa dimasak terlebih dahulu loh. Yap, betul. Contohnya terong, ketimun, selada, kangkung, kol, wortel, dan masih banyak lagi. Kalau ngomongin sayuran manfaatnya apa aja sih? Manfaat sayuran banyak banget nih, diantaranya yaitu mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan tetap seimbang. Dapat juga membersihkan racun dalam tubuh atau detoksifikasi, mencegah kelahiran bayi cacat, menjaga kesehatan mata, dan memperkuat tulang kita. Nah, jadi kita perlu nih makan sayur-sayuran. Yaps, bener banget. Oh iya, selain isi piringku, kita juga harus nih tetap lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, beraktivitas fisik, dan minum minimal 8 gelas sehari. Jangan lupa diterapin ya teman-teman. Siap, Bos. Jadi, itu dia pembahasan kita hari ini. Jangan lupa isi piringku, biar makan kita tetap seimbang dan berat badan kita tetap ideal. See you next time. Bye. Bye.